Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas pengganti PKL mata kuliah perbandingan administrasi negara. Di sini kami akan membahas mengenai perbandingan kinerja Polres Ponorogo dan Polres Kediri Kota dalam menangani pandemi. Next. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 2, ada Gebi, Novita, Ratih, Diah, dan Frastia. Next. Outline pembahasan kali ini adalah yang pertama adalah latar belakang mengenai data jumlah kasus COVID-19 di Ponorogo dan Kediri. Yang kedua ada peran Polres, yaitu peran Polres secara umum dalam menangani pandemi. Yang ketiga ada aspek perbandingan, yaitu membandingkan kebijakan, peran Polres, dan pengelolaan SDM. Yang keempat ada saran kebijakan dari kelompok 2. Dan yang kelima adalah kesimpulan dari presentasi kali ini. Dan yang keenam adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah latar belakang gambaran kasus COVID-19. Next, yang pertama yaitu Kota Ponorogo, di mana dalam data yang telah disebutkan di atas dapat diketahui bahwa kota tersebut telah memasuki pada zona oranye. Yang kedua yaitu Kota Kediri, di mana dari data tersebut dapat diketahui bahwa Kota Kediri mengalami peningkatan yang signifikan tiap harinya terkait positif COVID-19. Next. Dalam menangani kasus pandemi tersebut diperlukan peran Polres. Peran Polres secara umum ada 6. Yang pertama, penegakan penerapan karantina secara tegas. Yang kedua, melindungi seluruh tenaga medis. Ketiga, menindak tegas terhadap tindakan penimbunan peralatan medis, meliputi masker dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu melakukan pengamanan dan ketertiban. Yang kelima, menyalurkan sembako kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Dan yang terakhir, yaitu mengawal jenazah, melaksanakan pemulasaran, hingga menguburkan jenazah yang meninggal akibat virus COVID-19. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Selanjutnya merupakan aspek perbandingan. Yang pertama adalah aspek perbandingan mengenai kebijakan dari kedua Polres tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Polres Ponorogo dan Polres Kediri sama-sama melakukan berbagai kebijakan untuk meminimalisir penyebaran kasus COVID-19 di kedua daerah tersebut. Berbagai kebijakan seperti Kampung Tangguh Semeru, yang mana dalam KTS tersebut bekerjasama dengan Satpol PP, TNI, dan aparat yang lainnya untuk membantu menyukseskan PPKM program pemerintah. Nah, selanjutnya juga kedua Polres tersebut sama-sama menegakkan operasi justisi yang untuk menegakkan dan menindak penegakan prokes di tempat-tempat umum seperti kafe dan pusat perbelanjaan. Lalu yang selanjutnya adalah kedua Polres tersebut sama-sama membantu menyukseskan program vaksinasi pemerintah. Lalu yang terakhir adalah untuk meminimalisir mobilisasi masyarakat dalam proses pelayanan publik di Polres, maka kedua Polres tersebut sama-sama melakukan peningkatan layanan e-service seperti pembuatan SKCK maupun SIM dan SP2HP. Selanjutnya. Nah, kemudian aspek yang kedua yakni mengenai peran langsung Polres di dalam menangani penyebaran COVID-19. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai kebijakan kedua Polres. Nah, di sini juga perlu kita lihat bahwa Polres Ponorogo maupun Polres Kediri Kota di sini juga langsung terjun di dalam masyarakat. Nah, di dalam peran langsung Polres di sini terdapat 3 poin. Yang pertama yakni Polres di sini menyukseskan program vaksinasi, yang di mana Polres di sini terjun langsung di masyarakat guna menjaga ketertiban dan juga menjaga keberlangsungannya distribusi vaksin. Kemudian yang kedua, di sini petugas atau Polres, baik Polres Ponorogo maupun Polres Kediri Kota, melaksanakan himbauan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M, yakni menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilisasi kegiatan, yang dimana di salah satu kebijakannya juga Polres Kediri melakukan adanya operasi masker di berbagai sudut kota. Kemudian yang terakhir, yakni bersama-sama dengan Babin Kamtibnas juga, Polres Ponorogo maupun Polres Kediri Kota di sini melakukan penghimbauan ya, karena adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang sedang berlangsung saat ini. Nah, kemudian selain Polres Ponorogo maupun Polres Kediri Kota di sini melakukan berbagai kebijakan dan juga terjun langsung di dalam masyarakat, tak lupa juga kedua Polres di sini
tetap memantau aspek pengelolaan sumber daya manusia atau personel di dalam Polres itu sendiri. Nah, yang dimana sudah tertera bahwa di dalam Polres Ponorogo maupun Polres Kediri Kota di sini terdapat dua fokus, yakni yang pertama responsibilitas dan juga kepedulian Polres di sini terhadap kinerja personel, apakah selama masa pandemi ini kinerja Polres sendiri sudah melakukan himbauan dan juga melakukan kebijakan dengan baik dan juga benar dalam masyarakat. Kemudian yang kedua di sini Polres juga tetap peduli terhadap kondisi psikologis dan juga kondisi mental dari personel Polres itu sendiri. Yang pertama di sini dengan cara penguatan terhadap anggota serta menjaga imunitas anggota untuk mencegah anggota terpapar COVID-19. Kemudian ada juga pelaksanaan konseling bagi pegawai negeri pada Polres yang bermasalah. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Mengenai saran kebijakan. Dari kelompok 2, kami memberikan 4 saran kebijakan. Pertama, merupakan penyederhanaan prosedur layanan. Di penyederhanaan prosedur layanan, kami memberikan saran bahwa setiap kedua Polres, baik Polres Ponorogo maupun Polres Kediri Kota, harus menyederhanakan prosedur yang diharuskan dalam memberikan pelayanan. Contoh saja di Polres Kota Kediri yang memberikan pelayanan pembuatan SIM secara online, akan tetapi masyarakatnya belum mengetahui secara langsung. Akibatnya mereka mendatangi Polresnya secara luring. Begitu juga hal ini harus dimaksimalkan dengan penguatan teknologi informasi. Di teknologi informasi, setiap instansi polisi, baik Polres Ponorogo maupun Kediri Kota, harus bisa memaksimalkan potensi dari teknologi informasi dalam hal penyebaran informasi dalam pelayanan publik maupun dalam penyebaran COVID-19. Contoh saja di Kediri Kota, mereka melakukan penhimbauan secara mainstream seperti penyebaran brosur, pembuatan banner, ataupun melakukan secara dari jalan ke jalan. Terus ketiga, ada penegasan sanksi terhadap pelanggar kebijakan. Di sini setiap Polres Ponorogo maupun Polres Kediri Kota harus bisa menguatkan dalam menegaskan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan agar tidak terulang kembali di masa mendatang. Terakhir, kedua Polres harus menyediakan sebuah kanal pengaduan cepat baik melalui secara daring maupun secara luring yang bisa diakses secara real time oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengaduan itu tercapai oleh yang bersangkutan. Terus berikutnya mengenai kesimpulan. Di sini kedua Polres baik Polres Ponorogo maupun Kediri Kota sudah berkontribusi secara maksimal dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat dan serta untuk mencegah penyebaran COVID-19 sesuai dengan prinsip peribahasa dan jatuh prasetya. Terus, kedua Polres ini juga menerapkan sistem otonomi daerah dengan bijak, menyesuaikan kondisi ekogeografi dan penduduk setempat. Contoh saja di Polres Ponorogo dengan kondisi yang cukup besar ini, di instansinya memperhatikan bahwa masyarakat itu belum tentu mengetahui bahwa pelayanan daring itu ada. Akan tetapi, di Polres Ponorogo juga berusaha memberikan pelayanan secara dua melalui daring maupun luring, meskipun sedikit ada tanggapan mulai kewalahan dari aparatur di Ponorogo tersebut. Jadi juga Polres Kota Kediri yang notabene di wilayah metropolitan menerapkan kebijakan penutupan jalan untuk mencegah adanya mobilitas penduduk di Kota Kediri. Terus berikutnya. Baik, data yang telah kami paparkan tadi merupakan hasil wawancara kami dengan Bapak Bribka Ritus Nur Armada, yaitu anggota Satreskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Ponorogo, dan wawancara ini dilakukan menggunakan Zoom. Dan yang kedua dengan Bapak Aibda Fahmi Ahmad Kamal, anggota Polres Kediri, yang wawancaranya dilakukan menggunakan pesan suara WhatsApp. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Baik, terima kasih sudah menyimak presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.